Home Sweet Loan ini film yang rilis di tahun 2024, adaptasi dari novel milik Almira Bastari dan disutradarai oleh Sabrina Rochelle Kalangi. Dimana ini salah satu film yang menarik perhatian gue karena dari sisi tema yang dibawa menurut gue relatable banget dengan keadaan banyak orang di luar sana. Sedangkan dari sisi premisnya tentang pekerja kantoran yang berusaha untuk membeli rumah. Jadi film ini sendiri mengambil fokus pada sosok Kaluna. Dia seorang pekerja kantoran dengan keadaan tertekan dari sisi tempat tinggal, di mana ia tinggal dengan orang tuanya serta harus berbagi ruang dengan saudaranya yang sudah menikah. Kurang lebih seperti itu dari sisi ceritanya. Dan setelah gue selesai nonton ya, pas bagian awal film yang scene di rumahnya dia, itu berasa banget seseknya. Dan gue ngebayangin gimana kalau film ini tuh pakai aspek rasio yang 4:3, itu menurut gue pasti bakal lebih padat lagi atau lebih dapat lagi. Cuma gue nggak yakin kalau hal itu tuh bisa diterima oleh banyak orang ya dengan pendekatan menggunakan aspek rasio 4:3 gitu. Terus transisi ketika menggunakan TWS dengan active noise cancelling yang dinyalain itu juga bagus banget. Bisa dibilang ini tuh film yang terhitung proper dari sisi teknisnya, entah itu dari lighting serta letak kameranya untuk ukuran film Indonesia. Scene di tempat bermain sebagai stress release itu juga dapat di sini. Dan semakin ke belakang juga fokusnya tuh pada usaha yang dilakukan oleh Kaluna ini sendiri gitu untuk mencari tempat tinggal yang ideal versi dia. Sebab di awal film tuh menurut gua agak lebih lebar ya skopnya, kita ngelihat mengenai kehidupan kerjanya, percintaan, serta relasi dengan keluarganya gitu. Yang ditujukan untuk world dan karakter building. Tapi di tengah itu lebih berfokus pada cara dia untuk bertahan dengan keadaannya gitu sambil mencari rumah baru ya. Yang digambarkan dengan cukup realistis sih, walaupun nggak sampai sebegitu detailnya juga ya. Soalnya menurut gue orang kayaknya juga males sih kalau nontonin orang yang mau beli rumah. Cuma gue agak sedikit lumayan drop ketika tahu mengenai gajinya si Kaluna ini sendiri gitu, dimana di atas UMR ya. Walaupun masuk akal sih dengan umurnya yang segitu, cuma buat gue sendiri sebagai secara subjektif ya, gue tuh ngerasa jadi agak berkurang nih dari sisi rasa kasihannya gitu. Kalau buat gue, baru di sepertiga akhir, ini jatuhnya lebih ke drama keluarga dengan pilihan serta dilema yang dihadapi oleh Kaluna gitu. Dimana skopnya lebih melebar lagi ya. Cuma sisanya gue nggak mau terlalu banyak spoiler. Dan kalau ngomongin sisi utama atau tema di film ini dari sisi ceritanya ya, itu menurut gue tentang keresahan dalam mencari rumah gitu serta ngebantu sana sini ya. Setidaknya itu sih yang gue dapet ya. Dan mungkin bisa beda juga sih dengan penulisnya, cuma interpretasi gue ya adalah ya tentang keuangan gitu yang dibalut dengan pencarian rumah, mulai dari nyari-nyari tempat sampai ke berbagai hal detail lainnya gitu. Tapi kalau buat gue sendiri, kalau ngomongin rumah yang ideal ya, menurut gue sih yang dekat dengan semuanya gitu, karena semakin tua, waktu tuh semakin terasa berharga. Dan buat gue juga waktu tuh menjadi salah satu currency juga ya. Cuma di sisi lain si Kaluna juga tetap perlu untuk ngebantu keluarganya. Cuma ketika gue ngelihat ke belakang, ini agak sedikit out of topic. Kadang tuh gue ngerasa semakin lu mau sesuatu, kayaknya tuh lu bakal semakin dijauhi dengan hal tersebut. Baru ketika lu udah ikhlas, kayaknya gue nggak bakal dapet nih. Baru di sana sih kayaknya lu dapet apa yang lu butuhkan gitu. Setidaknya itu yang gue perhatiin ya di hidup gue. Dan jangan maksa juga untuk membeli sesuatu kalau emang belum bisa gitu. Walaupun
kadang harus agak nekat juga dan nyari batasan antara dua hal ini tuh yang menurut gue susah. Dan setelah gue nonton terus mikir ya, kalau ngomongin rumah itu menurut gue ya tempat yang nyaman buat kita gitu, tempat yang ngebuat lo damai di sana dan nggak harus berupa fisik juga. Ini yang menurut gue dicari ya oleh si Kaluna ini gitu, yang mungkin dia sendiri belum sadar, cuma dia pikir kalau rumah adalah simbol kebebasan dari versinya dia gitu. So, Home Sweet Loan salah satu cerita dengan tema yang menarik, gampang untuk relate juga, secara estetika juga enak untuk dilihat, bisa dibilang ini salah satu film Indonesia yang wajib ditonton. Jadi itu aja opini gue untuk film ini. Thank you for watching. It's me Patrick signing off.